Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Rizkina Rolensia, B11 2022 07995. Saya Novelina Dakirah, NIM B11 2022 08001. Saya Laila Ayulandari, NIM B11 2022 08011. Saya Hestri Ningrum, NIM B11 2022 08017. Saya Rizky Amalia dengan NIM B11 2022 08019. Di sini kami akan menyampaikan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Yang kedua, dalam filsafat Pancasila terkandung pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif. Sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Ketiga, pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis dalam kurung berkenaan dengan kehidupan dan aktivitas manusia, melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, manakala nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara, maka nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman etimologi. Etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani dalam bentuk tunggal artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain. Dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Kata yang dekat dengan etika adalah moral, berasal dari bahasa Latin mors, artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatukan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenan dengan baik dan buruk. Kata yang juga sering dipakai ialah etiket, artinya sopan santun, sehingga ada perbedaan antara etika dan etiket. Norma-norma tersebut meliputi norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Dalam kapasitas ini, maka nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam norma normalitas atau norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma hukum, suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam pengertian bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka nilai-nilai Pancasila telah merupakan suatu cita moral yang luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif maupun praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik, meliputi norma moral maupun norma hukum, yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Pengertian etika filsafat dibagi menjadi beberapa cabang atau metafisika atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang-cabang tersebut dibagi menjadi dua kelompok bahasa, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalkan hakikat manusia, hakikat alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transenden,
dan sebagainya. Filsafat teoritis juga berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupan. Etika merupakan cabang dari filsafat atau asiologi, mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang ukuran baik buruknya tindakan manusia. Etika juga berbicara mengenai nilai dan juga norma-norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Menurut Kiai Hajar Dewantara, etika ilmu yang mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia, teristimewa mengenai pikiran dan juga rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan juga tujuan dapat merupakan perbuatan. Menurut W. Frankena, etika sebagai cabang filsafat yaitu filsafat moral atau pikiran filsafatan tentang moralitas. Whale mengatakan etika sebagai ilmu pengetahuan normatif bertugas memberikan pertimbangan terhadap perilaku manusia dalam masyarakat, apakah baik atau buruk, benar atau salah. Etika sebagai cabang filsafat sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan juga norma moral. Etika sebagai refleksi kritis dan juga rasional menentukan mengenai terwujudnya sikap dan juga perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Moral, guna memahami etika, maka perlu membedakan dengan moral. Moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Sistem nilai ini tergabung dalam ajaran terbentuk peraturannya, perintah yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama dan kebudayaan tertentu. Moral menyangkut nilai dan juga norma bagaimana cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain, mulai memberi petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus hidup. Tujuan akhir diwujudkan dalam melakukan suatu perbuatan dikehendaki karena mempunyai nilai. Nilai moral tidak bisa berdiri sendiri karena terkaitan dengan nilai-nilai yang lebih dalam usaha perwujudannya dilakukan dengan terpadukan pada norma-norma moralitas. Moralitas kala didasarkan memiliki arti yang sama dengan moral, tapi moralitas agak lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan juga nilai yang berkenaan dengan baik dan juga buruk. Misalnya moralitas perbuatan seseorang yang dimaksud adalah segi moral dari perbuatan tersebut atau mengenai baik buruknya perbuatan itu. Pengertian tentang baik buruknya merupakan sesuatu yang umum sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal karena moralitas terdapat pada manusia dan ciri khas manusia. Moralitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesadaran sosial. Kesadaran individu berperan besar dalam moralitas yang secara mandiri mengatur dan menilai arti moral bagi perilaku. Moralitas selalu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, peranan etika sangat penting. Etika membantu mengambil keputusan moral yang tepat, benar, dan rasional. Etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas. Etika bermaksud orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas, karena tindakan itu memang baik baginya. Apabila secara sadar ia bertindak tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh moralitas karena hal lain, dengan mempunyai alasan rasional dan berdasarkan pertimbangan tentang hal itu, walaupun bertentangan dengan moralitas adalah baik baginya. Misalkan dalam KUH pidana pasal 51, orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar bermak akan itu tidak dapat dipidana. Menurut UU yang berlaku, membunuh orang dilarang, tetapi kapal menjadi anjujota milder yang sedang beroperasi di bawah pimpinan komandan. Kemudian komandan Anda memberi perintah ABABOB dan menembak, dan pada saat itu Anda menembak orang sampai mati, maka Anda tidak dapat dihukum karena tantep hanya untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh alasan yang berhak untuk itu. Etika membantu manusia untuk bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas selalu mempertanggungjawabkan tindakannya. Bersedia kebebasan dari tanggung jawab adalah kondisi sadar bagi pengambilan keputusan. Etika menuntun orang agar sungguh-sungguh menjadi baik. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik tetapi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Artinya etika menyangkut manusia dari dalam, dari kerohaniannya. Nilai dan norma moral sudah terinternalisasi dalam diri, dalam hati nurani, tidak merugikan hak orang lain. Muncul dari suara hati memainkan peran yang sangat sentral. Sistematika etika. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia.
Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai keluhuran kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup di masyarakat. Juga menyangkut kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama dengan lingkungan. Etika sosial membicarakan juga norma-norma moral seperti etika keluarga, profesi, politik, atau etika lingkungan hidup. Etika deskriptif yang berkaitan dengan nilai dan norma. Etika ini menilai secara kritis sikap dan pola perilaku manusia, apa yang dikerjakan oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia, apa yang seharusnya diambil, apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntut tingkah laku manusia, memberi penilaian dan himbauan untuk bertindak seharusnya berdasarkan norma-norma. Norma-norma dalam hidup bermasyarakat ditemukan norma-norma, kaidah-kaidah, maksudnya norma-norma atau kaidah-kaidah yang memberikan pedoman, patokan, atau ukuran bagaimana kita harus berperilaku, bersikap dalam kehidupan bersama, dan sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik atau buruknya perilaku dan tindakan manusia. Menaati norma-norma dengan sebaik-baiknya maka tidak akan mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, serta keterlibatan dan ketentraman dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Dalam artian, norma moral merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia. Apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis? Norma-norma yang mengatur masyarakat. Ada satu, norma agama, berpangkal pada kepercayaan adanya Yang Maha Kuasa. Norma agama ditentukan oleh Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Lalu dua, norma kesusilaan, berpangkal pada hati nurani manusia sendiri. Pelanggaran terhadap norma sosial berarti melanggar perasaan sendiri. Lalu yang ketiga ada norma kesopanan, norma yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun. Norma kesopanan didasarkan pada kebiasaan. Pelanggaran terhadap norma ini akan dicela oleh semua anggota masyarakat. Meskipun norma agama, kesusilaan dan kesopanan memegang peran yang sangat penting dalam pergaulan hidup, namun norma-norma tersebut belum cukup menjamin keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan. Maka perlu ditambahkan dengan norma lain, yaitu norma hukum, norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.